Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dewi Sumaksa dengan NIM 2106060. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari teori ekonomi makro 2 dengan modul makroekonomi makroekonomi Menq bab 8 pertumbuhan ekonomi 2. Di sini ada kemajuan teknologi dalam model slow, di mana model slow tidak menjelaskan kemajuan teknologi, tapi menganggapnya sebagai hal pasti dan menunjukkan bagaimana interaksinya dengan variabel lain dalam proses pertumbuhan ekonomi. Ada 5 pertanyaan, yaitu untuk sampel gagasan ini. Nah, di sini untuk menambah efisiensi tenaga kerja atau dengan label E, yaitu untuk memasukkan kemajuan teknologi, fungsi produksi sekaligus ditulis sebagai Y sama dengan F kali K L kali E, di mana E mengukur jumlah pekerja, ini memasukkan jumlah pekerja L dan efisiensi tiap pekerja E. Dinyatakan bahwa output total Y bergabung pada modal K dan pekerja L kali E. Esensi model ini adalah kenaikan E, efisiensi, analog dengan kenaikan L, jumlah pekerja. Dengan kata lain, seorang pekerja jika 2 kali lebih produktif tak dapat dianggap sebagai 2 pekerja L kali E berlipat ganda dan perekonomian diuntungkan dari produksi barang dan jasa yang meningkat. Nah, di sini ada kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja. Kemajuan teknologi menyebabkan E tumbuh pada tingkat G dan L tumbuh pada tingkat N. Jadi, jumlah pekerja L kali E tumbuh pada tingkat N dan tambah G. Sekarang, perubahan persediaan modal per pekerja delta K sama dengan I kurang delta N per K, di mana I sama dengan SFK. Nah, seperti grafik di sini, catatannya bisa kita lihat di sini. Selanjutnya ada dampak kemajuan teknologi. Modal per pekerja efektif adalah konstan pada kondisi mapan, karena YFK output per pekerja efektif juga konstan. Namun, efisiensi tiap pekerja aktual tumbuh pada tingkat G. Jadi, output per pekerja Y per L sama dengan Y kecil kali L. Juga tumbuh pada tingkat G, output total Y sama dengan Y X kali E kali L, tumbuh pada tingkat N lagi. Pengenalan kemajuan teknologi juga memodifikasi kriteria untuk kaidah emas. Tingkat modal kaidah emas sekarang didefinisi sebagai kondisi mapan yang memaksimalkan konsumsi per pekerja efektif. Jadi, kita dapat menunjukkan bahwa konsumsi kondisi mapan per pekerja efektif adalah seperti inilah rumusnya. Yakni pada tingkat modal kaidah emas, produk marginal modal neto MPK sama dengan tingkat pertumbuhan output total N tambah G. Karena perekonomian aktual mengalami baik pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi. Kita harus menggunakan kriteria ini untuk mengevaluasi apakah perekonomian aktual ini memiliki modal lebih banyak atau sedikit daripada perekonomian kondisi mapan kaidah emas. Nah, di sini ada tingkat pertumbuhan kondisi mapan pada model slow dengan kemajuan teknologi. Bisa dilihat variabel begini, simbolnya begini, dan tingkat pertumbuhan kondisi mapannya seperti ini. Nah, selanjutnya ada dari teori pertumbuhan, kenyataan pertumbuhan. Sejauh ini kita telah memperkenalkan kemajuan teknologi ke depan, teknologi ke dalam model slow untuk menjelaskan pertumbuhan berkelanjutan pada standar kehidupan.
Mari kita sekarang mendiskusikan apa yang terjadi ketika teori menemukan kenyataan. Nah, pertumbuhan berimbang menurut model Solow, kemajuan teknologi menyebabkan nilai banyak variabel untuk naik bersama-sama pada kondisi mapan. Sifat ini disebut juga dengan pertumbuhan berimbang. Pada kondisi mapan, output per pekerja Y per L dan persediaan modal per pekerja K per L, keduanya tumbuh pada tingkat G, yang adalah tingkat kemajuan teknologi. Ini konsisten dengan data AS di mana G bernilai sekitar 2% secara konsisten sejak 50 tahun yang lalu. Kemajuan teknologi juga mempengaruhi harga-harga faktor pertumbuhan upah real pada tingkat kemajuan teknologi. Tapi harga sewa modal real tetap konstan setiap saat. Selama 50 tahun terakhir, upaya real telah meningkat 2% dan telah meningkat hampir sama dengan GDP real. Namun, harga sewa modal real, pendapatan modal real dibagi persediaan modal telah sekitar sama. Oke, baiklah presentasi saya saat ini. Kalau ada kesalahan dan kejanggalan, mohon maafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.